dengan anak-anak ya, yuk mulai dari sekarang. Ya, kalau ada yang bertanya, tapi kan kok Allah Maha Pengampun, boleh nggak kita maksiat 60 tahun, sehari sebelum meninggal tobat, bisa diampuni nggak ya? Bisa nggak Bu? Bisa, saking Allah sayang Maha Pengampunnya. Ya, asal tobatnya tobat nasuha. Cuman kan pertanyaannya, siapa yang ngejanjiin kamu masih ada umur 60 tahun lagi? Ya, ini yang lagi ngomong 5 menit lagi aja nggak tahu. Ya, kecuali tahu, ya, udah ada SMS-nya, ya, kayak dikirimin tiket pesawat gitu kan, udah ada jadwalnya. Ya, nah ini makan enggak? Ya maka Bismillah, Insya Allah. Yang penting tambah dekat sama Allah. Ya. Kapan kok? Ya sebetulnya nggak harus nunggu tahun baru Muharram ini dulu juga sih ya. Ya kapan aja, ya kapan aja. Selagi sempat atau salah satu alasan kita masih hidup hingga detik ini karena Allah nungguin tobat kita. Bu, kalau Allah udah benci sama kita, mudah nggak bagi Allah mematikan kita waktu kita lagi maksiat? Mudah. Pertanyaannya kenapa sekarang masih hidup ramai kayak begini? Ya Allah, ya. Kata Allahnya di Quran surat ke-35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45, pas pojok kiri atas tuh sebelum Yasin. Di kirinya tinggal satu ayat 45, di bawahnya langsung Yasin. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Apa artinya Bu? Kita terjemahinnya sambil mengambil hikmah ya. Kalau sekiranya Allah menghukum manusia atas dosanya, perbuatannya, maka niscaya tidak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa pun di muka bumi. Berarti maknanya dua, satu, tidak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun ternyata layak Allah matikan. Karena tadi kalau misalkan Allah balas kontak, tidak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa. Dan pertanyaannya sama, kenapa kita masih ramai kayak begini? Walakin, tetapi yu'akhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka ila ke ajalin musamma, waktu yang ditentukan, sampai pada waktu yang ditentukan. Ya, kita mah sampai sekarang yang pernah berbuat kemaksiatan nggak ketahuan, bukan karena jago nyembunyiinnya dan enggak, Allah yang menutupi, masih sayang sama kita aja. Karena dosa itu pilihannya dua. Ya, kalau terus menerus dilakuin nggak tobat-tobat, cuma dua pilihannya. Satu, Allah bongkar, Allah buka, biar orang tahu kepala sekalian, viral maksiatnya kebuka. Karena biasanya gara-gara itu malu sama orang berhenti. Coba kalau nggak viral-viral, ya terus atau dua, Allah matikan dalam keadaan sedang bermaksiat. Ngeri ya Bu? Iya. Terakhir ketemu waktu masih di pesantren di AA. Pernah cerita tokoh yang beliau kenal, tentu tidak menyebutkan nama karena hanya mengambil ibrah saja. Pejabat di daerahnya, ya. Meninggalnya dalam keadaan punten, mohon maaf, di hotel murah remang-remang pinggiran jalan, tanpa busana, sesama jenis. Bapak-bapak, ya. Nih, beliau ngajak merenungin ya, Allah yang segitu baiknya, Maha Pengampunnya. Kira-kira, mungkin nggak kalau itu maksiatnya baru pertama kali, Allah langsung matiin tuh orang dalam keadaan sehina itu? Mungkin nggak? Kayaknya nggak setega itu Allah ya. Kita aja maksiat udah berapa kali nggak mati-mati tuh. Ya. Maka ini mah beliau mengambil ibrah, beliau bilang bisa jadi karena terlampau saking seringnya itu pun sudah Allah tutupi, tapi diulang lagi. Beneran, bukan karena kita jago ngompetin, bukan karena kitanya kan maksiat terus tapi saya makan sehat, uang banyak, tiap hari makan vitamin gak akan mati gimana gitu. Gak ada urusan, ya. Gak ada urusan. Ya. Jadi orang begini Bu, ya. Bu, terima ketentuan Allah ya. Karena kalau tidak terima, nggak enaknya derita. Bu, mati lampu.
kucing katanya, yang makan banyak ibu tapi yang dimarahin yang foto, kurang enak juga. Ini perwiridan hari apa ini? Jumat. Tiap nanti masing-masing ada beda-beda warnanya ya. Alhamdulillah. Silakan. Sama saya pengen survei di sini, belum pernah survei, saya pengen tanya Bu ya. Nggak apa-apa survei di sini Bu. Jawab ya Bu ya. Bu, ibu-ibu itu kenapa kalau foto tuh nggak bisa satu kali? Di sini jawaban sudah mulai. Sekali kok sekali, enggak tuh tetap aja 3 kali ya. Belum timer 5 detik. Pegel juga Bu. Insya Allah. Gak apa-apa ya. Itu kameranya kamera sendiri. Tapi kita tes tanya lagi ya. Misalkan ibu foto 10 orang. 10 nih Bu. Yang 9 senyumnya udah sempurna. Tapi ibu merem sendiri. Diulangin gak? Yang lain udah bagus loh. Kok diulang sih? Oh, dirinya sendiri. Foto yang kedua, sudut yang sama, kamera yang sama, yang foto sama, yang dipoto sama, nggak pindah. Tapi foto yang kedua, yang 9 udah, yang 9-nya merem, tapi ibunya cantik sendiri, itu kan yang diposting. Terima kasih udah jujur Bu ya. Nah ibu kan pergi seharian nih. Nyampe rumah dicek dong, foto ada berapa. Begitu dilihat kan ada 137 tuh hari itu doang. Nggak diupdate semua kan? Pilih dong, pilih. Yang dipilih, yang ibunya cantik nggak peduli yang lain jelek. Atau yang semuanya cantik tapi ibunya merem nggak mau. Yang ibunya cantik kan? Cek semua. Pantesan suka pada berantem sendiri. Insya Allah. Mana yang tadi udah aku hapus. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya yang penting ibu-ibu senang. Sehat betul. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya inilah ya, Masya Allah. Rasta kuat di muka bumi lah. Sen kiri belok kanan, kita yang harus ngalah betul. Insya Allah. Alhamdulillah. Tapi Bismillah ya. Allah menitipkan generasi itu ke depannya, tetap mereka yang bisa melahirkan anak soleh-soleha hanya wanita ya. Coba gimana? Sepengen-pengennya laki-laki ngelahirin, bisa nggak? Enggak. Mau operasi ketayangan juga nggak bisa. Ya, karena laki pada ini perempuan. Pernah ketemu sama orang medis ya, potensi rasa paling sakit yang bisa dialami oleh laki-laki, paling katanya patah tulang secara fisik ya. Di tangan lagi kayak gini diinjak dari belakang, blutak gitu ya. Sakit patah tulang. Tapi potensi rasa paling sakit yang bisa dialami wanita adalah melahirkan. Saya tanya, berapa sakit sih melahirkan dibandingkan patah tulang? Maka kata orang medis tersebut, 27 kali lipat lebih sakit melahirkan daripada patah tulang. Orang bilang laki-laki makhluk yang kuat, pria, tapi kalau disuruh melahirkan, guru saya tadi pernah bilang kayaknya nggak akan kuat laki-laki ngelahirin. Wanita mah ayo mau berapa kali juga ya, daya tahannya luar biasa. Makanya pemeran utama film Azab Indosiar wanita semua kan? Karena kemampuan kan derita aja. Nah ya, mulia luar biasa. Perhatiin ya, kalau sudah ayahnya yang solih, masih ada peluang anaknya belum tentu soleh. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Kanan ikut naik ke kapal atau kena air Bang? Kena air Bang, diceritakan di surat itu. Tapi kalau sudah ibunya
92 ya. Ali Imran, keluarga Imran, istrinya Imran namanya siapa? Hana. Hananya soleha, punya anak perempuan soleha namanya Maryam. Maryamnya soleha, punya anak soleh namanya Isa. Luar biasa. Istri Nabi Khadijah radhiyallahu anha ya, soleha, punya putri soleha juga namanya Fatimah ya, radhiyallahu anha. Fatimahnya sudah soleha, punya anak juga soleh namanya Sanusi. Karena kalau ada yang bilang pengajian sekarang tetap kebanyakan ibu-ibunya gitu ya. Bismillah, ibu-ibu kita soleha semua. Jadi ini masa depan generasi bangkit ya. Insya Allah. Dan alhamdulillah, ini kan bukan kajian parenting ya, yang khusus orang tua kadang di sekolah. Karena kalau misalnya kadang tuh memang parenting juga banyakan yang ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Saya nyoba berusaha husnuzon tapi susah ya. Ini apa satu suami bawa 3 istri atau gimana ya? Tapi enggak juga ya. Sila. Kalau mereka yang sudah soleha, jadi insya Allah kami titipkan generasi ke depan dari rahim ibunda-bunda yang soleh. Maka yuk buktikan ngajinya itu muncul dalam amalan, dalam tindakan, agar jangan sampai perubahan yang mencolok setelah ngaji hanya pada seragamnya, ganti lagi, dan peningkatan yang mencolok hanya pada cicilannya, tambah lagi seragam baru. Di sini cicilan oke semua seragamnya. Insya Allah. Alhamdulillah. Istilah ya. Ibu, anak-anaknya di bawah. Ada yang lagi kerja, ada yang lagi sekolah mungkin ya. Istilah ya. Tetaplah menjadi bunda yang luar biasa. Aku amal Tuhannya Bismillah. Semoga Allah meridhai putra-putri bunda seluruhnya. Jadikan anak-anak yang soleh-soleha, hafiz-hafizah. Waalaikumsalam. Selanjutnya izin disampaikan oleh bidadari saya. Asli situ taman hewan, rumah sakit tentara, Anggrek, gunung apa? Simanuk-manuk. Mountain the bird. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semuanya? Pikiran sehat Bu? Panggil lemas. Hatinya sehat Bu? Alhamdulillah. Kantong aman? Akhir bulan soalnya. Semoga kita berdoa, semoga yang hadir di masjid ini Allah muliakan di dunia wal akhirah. Semoga yang hadir di masjid ini Allah kabul segala hajat-hajatnya. Semoga yang hadir di majelis hari ini, semoga anak-anak dan cucunya menjadi salih salehah, hafiz hafizah, menjadi pahala jariah untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Boleh sambil diikuti Bu? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman
hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dari tadi saya lihat ada bunda-bunda yang khusyuk, ada bunda-bunda yang disibukkan dengan handphone, ada bunda-bunda yang wajahnya bengong, mungkin memikirkan anaknya dan jauh di mata, mungkin memikirkan cucunya, mungkin sedang terbaring sakit, atau mungkin seorang anak sedang memikirkan orang tuanya. Ada mata-mata yang nanar, ada mata-mata yang dalam kebingungan. Saya pandang hari ini, apa kata Allah, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Siapa yang dalam kebingungan hari ini, maka beristighfarlah kepada Allah, maka Allah akan bimbing dia, Allah akan tunjukkan jalan terang dalam kehidupannya. Mau diberikan petunjuk oleh Allah? Kenapa hari ini hidup kita itu gelap? Kenapa hari ini banyak pintu-pintu tertutup? Pintu rezeki, pintu keturunan, pintu kesuksesan, pintu birrul walidain, pintu-pintu amal soleh tertutup untuk diri kita. Mungkin setiap hari kita lupa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita mohon ampun dulu kepada Allah? Boleh kita tundukkan kepala kita, kita anggap bahwasannya tidak ada yang lebih besar hari ini di hadapan kita kecuali hanya Allahu Akbar. Siapa yang paling besar? Kadang-kadang bunda-bunda, kenapa kita dikasih sakit? Kenapa kita dikasih miskin? Kenapa kita diuji dengan ujian yang sangat berat? Kadang tidak mampu kita memikulnya. Apa kata Allah? Sengaja karena aku rindu dengan tangisanmu. Sengaja karena aku rindu kamu sholat di sepertiga malam. Sengaja karena supaya engkau sadar bahwasannya engkau kecil dan hanya aku yang besar. Maka mintalah hanya kepada Allah. Minta petunjuk hanya kepada Allah. Minta rezeki hanya kepada Allah. Minta kebahagiaan hanya kepada Allah. Minta ketenangan hidup hanya kepada Allah. Minta kesuksesan kepada Allah. Minta kepada siapapun tidak akan diberikan kecuali hanya sedikit. Tapi kalau kita minta kepada Allah lah pemilik langit dan bumi, tihan doa-doa kita. Allah yang tidak pernah tidur dan selalu terjaga. Allah yang tidak pernah mengabaikan hamba-Nya. Maka sudah saatnya di tahun baru Islam ini, semangat kita adalah semangat mengangkat tangan, berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Apa kata Allah? Adakah keinginanmu ingin membersihkan dirimu? Kalau ada keinginanmu ingin membersihkan diri, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku yang pimpin kamu. So sweet ya Allah. Bunda-bunda lagi tersesat di hutan, tiba-tiba datang seseorang, Bu, mau kemana, Bu? Saya tuntun sampai ketemu jalan terang, mau, Bu. Emang ada orang tersesat? Ya udah nggak apa-apa, saya tinggal aja di sini. Orang yang tersesat dalam kegelapan, pengennya keluar menuju jalan terang, betul nggak, Bu? Betul. Minas zulumati ila nur. Siapa yang mengeluarkan kita dari kegelapan? Siapa yang mengeluarkan kita dari kesusahan? Maka mari sama-sama hari ini kita merendahkan diri kita, merendahkan kepala kita. Kadang-kadang masalah dalam kehidupan karena kepala kita terlalu mengangkat dana ke atas, lupa menundukkan bersujud kepada Allah, lupa merintih di sepertiga malam, lupa rindu pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tundukkan kepala kita. Kalau ilmu banyak di luar sana, ngapain dengerin bocah-bocah ini di sini? Betul nggak, Bu? Kalau ibu pengen ilmu, banyak ustaz-ustazah kita yang ada di kota Pematang Siang ini. Apalagi ibu tinggal buka YouTube, Ustaz Abdul Somad, keluarlah itu. Ilmunya, hak kuliahnya jauh lebih banyak. Terus kenapa bunda-bunda mau datang ke sini? Cuman satu saja, kita berusaha membentuk pintu langit. Apa, Bu? Hari ini kita berusaha mengetuk pintu langit. Dengan apa? Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul tidak memulai tahun kecuali dia mulai dengan taubatan nasuha. Siapa yang sudah bertobat akhir tahunnya menuju tahun baru Islam? Kalau belum
dengan segala kerendahan hati Yunda dan Koko, tundukkan kepala kita, tidak hanya kepala yang ditundukkan, namun juga hati kita tundukkan. Lepaskan segala jabatan, lepaskan segala pemikiran orang terhadap diri kita. Kita bukan siapa-siapa, kita lemah, terbatas, serba berkekurangan. Kita butuh Allah yang tidak lemah, tidak terbatas, tidak berkekurangan. Tangan kanan pegang dada kita sebelah kiri. Kita terapi keikhlasan, kita terapi keridhaan. Semoga terbuka pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejamkan matanya. Ingat, di tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya kita belum pernah mendapatkan SMS selamat tobat Anda telah diterima. Maka hari ini kita mengetuk pintu langit. Buat Allah tersenyum. Dan hari ini di majelis ini semuanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Tidak bisa menangis karena disebabkan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Bunda kasih waktu, ingat-ingat dosa kita, istighfar, taubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangislah, keluarkan segala apapun beban yang selama ini disimpan. Tidak perlu disimpan karena kita punya Allah, kita punya Rasulullah. Kalau dunia hanya setetes, nanti kita bahagia di syurganya Allah. Nangis, ingat dosa-dosa kita di tahun lalu. Minta kepada Allah, semoga Allah berikan tahun yang baru, hati yang baru, yang lebih bersih, hati yang qalbun salim, bebas dari segala penyakit-penyakit hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana bunda-bunda? Lebih tenang, lebih ringan. Ya. Kadang-kadang ada yang memberatkan dada kita. Yang pertama disebabkan karena kurang ridho terhadap ketentuan Allah. Yang kedua, terlalu tinggi berekspektasi terhadap harapan kita. Betul atau tidak? Kita kalau memiliki ekspektasi tinggi kepada anak kita, lalu anak kita atas izin Allah ujiannya tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita sedih nggak? Kita kecewa nggak? Kadang-kadang kekecewaan yang kita rasakan itu bukan karena Allah jahat, tapi karena harapan kita, ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Hidup itu menjadi mudah ketika kita mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda-bunda, coba yang ada Qur'annya, buka Quran surat Al-Fatihah.
Tiga ayat terakhirnya. Apa kata Allah di situ? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah berikan berita gembira untuk orang-orang yang tenang semasa hidupnya. Coba kita berkaca, berapa tahun kita hidup dan seberapa riuh kita dengan kehidupan kita. Pengen ini, pengen itu. Kalau tidak terkabul, saya sedih, saya marah, saya kecewa, tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Makanan keasinan, kurang ini, kurang itu, saya marah, saya tidak terima. Berapa tahun kita hidup menjadi manusia yang seperti itu. Padahal Allah berikan berita gembira. Allah panggil dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa kata Allah? Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa itu orang-orang mutmainnah? Orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang itu adalah cirinya satu. Semasa hidup dia ridho kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia ridho kepada Allah. Apapun yang Allah timpakan kepada dirinya. Hari ini mungkin ada keluarga yang sedang sakit, dia ridho. Mungkin pasangannya tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia ridho. Hari ini belum punya keturunan, dia ridho. Dia dapat pasangan yang tidak sesuai dengan apa yang dia mau, dia ridho. Dia ambil jalan ridho, dia ambil jalan sabar. Apa kata Allah? Mardiyah. Dia ridho kepadaku, aku pun ridho kepada dirinya. So sweet gak Allah? So sweet. Apa yang kita rasakan, Allah selalu balas pesan kita. Apapun yang kita pikirkan, Allah tuh balas. Cuma kadang-kadang kita nggak mau baca balasan dari Allah karena kita biarkan Al-Quran di rumah kita berdebu. Gimana mau tahu balasan dari Allah kalau setiap hari kita nggak pernah baca surat cinta dari Allah? Orang-orang yang selalu tersenyum, tenang hidupnya, setiap hari itu menjadi orang yang mudah sahur. Orang yang sahur itu terhalang dari panasnya api neraka, mudah hidupnya. Kenapa? Karena dia merasa Allah mendengar doanya, Allah tidak menyia-nyiakan dirinya. Dia tahu, radiyatan mardiyah, dia ridho kepada takdir Allah, maka Allah pun ridho kepada dirinya. Wadkhuli fi ibadi, kata Allah, maka masuklah menjadi golongan hambaku. Wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku. Jadi kalau kita kepengen pun pintu-pintu di tahun baru Islam 2023 ini terbuka dengan rahmat Allah, kuncinya satu, ridho. Pun kalau kita bersandar kepada manusia, kita bersandar ke suami kita bakal mati. Betul kan? Kita bersandar kepada siapa? Kita bersandar kepada presiden bakal bersandar ke siapa? Ke anak bakal mati. Jangan pernah bersandar kepada siapapun, bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang maha hidup dan tidak mati. Karena kalau kita bersandar kepada makhluk bisa mati. Kalau sudah mati, kita kehilangan arah dan kita marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya adalah satu, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Abasa. Kalau yang ada Qurannya, handphone kita jangan cuma untuk dipakai cengkring.
sedang dia rasakan. Coba angkat tangan siapa yang pernah merasa demikian? Lagi sedih, terus buka-buka Quran, mikir, loh, ini dia jawaban yang saya cari. Ini dia jawaban yang saya butuhkan. Ternyata Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengamati kita mudah-mudahan sekalian. Siapa yang pernah demikian? Lagi sedih, lagi kecewa, lagi gelisah buka Quran, bukan buka Instagram. Lagi sedih, lagi kecewa, jangan buka status WA orang. Makin sedih, lagi sedih nih, hidup ini aja. Pas enggaknya, lagi jalan-jalan, enak benar saya mah hidup susah. Ibu-ibu lagi galau, bukanya Quran, bukan buka status WA orang. Sepakat bunda-bunda? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah, boleh buka Qurannya, yang ada handphonenya download itu Qurannya. Apa kata Allah? Quran surat 35-nya, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawmaidin sya'nun yughnihi. Bun, nanti di hari akhir itu seorang ibu lari dari anaknya, seorang pasangan lari dari pasangannya. Mereka semua sibuk dalam urusannya masing-masing. Kita sibuk dengan dosa-dosa kita. Kita sibuk mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Maka jangan bergantung kepada siapapun kecuali minta pertolongan hanya kepada Allah. Coba buka ayatnya. Coba bareng-bareng kita baca boleh? Biar kita tahu hari ini kita mentauhidkan Allah, memurnikan Allah semurni-murninya di dalam dada kita. Kalau Allah sudah bertahta di hati kita, Allah bisa memerintahkan makhluknya yang ada di langit untuk mencintai kita. Allah bisa berkuasa memerintahkan makhluknya yang ada di bumi untuk mencintai kita. Karena kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, dia berikan segala yang dia mau. Boleh? Quran surat Al-Baqarah sudah dibuka? Sudah? Ya? Baik. Dari ayat 33-nya dari Faidah aja. Sudah bunda? Sudah? Yang kalau nggak ada Qurannya boleh ikut sama teman-temannya ya. Baik. Bunda-bunda silakan buka Quran surat 80 Abasa dari ayat 33-nya kita baca sampai habis. Bunda-bunda boleh ikut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita sayang sama adik kita cinta kepada saudara-saudara kita cinta kepada keluarga kita. Pada hari itu datang, pada saat tiupan sangkakala datang, semua manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, mereka lari dari ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan mereka lari dari istri dan anak-anak yang mereka puji, yang mereka cintai, yang mereka banggakan. Mereka lari. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkan dirinya sendiri. Wujuhu yawma idzin musfirah, namun ada kata Allah, ada berita gembira juga. Namun pada hari itu ada orang-orang yang berwajah berseri-seri. Mereka tidak takut, mereka tidak berwajah masam, mereka tidak ketakutan. Dhahikatum mustabsyirah, mereka tertawa pada hari itu, mereka bergembira pada hari itu. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, namun pada hari itu ada wajah-wajah yang tertutup debu suram, sedih, ketakutan. Tarhabuha qatarah, dia ditimpa kehinaan dan kesusahan di alam akhirat. Ulaika humul kafaratul fajar, kata Allah, mereka itulah yang semasa hidupnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang durhaka? Orang-orang yang tidak mau nurut kepada Zat yang menciptakan dirinya. Orang-orang yang tidak mau patuh kepada Zat yang memberikan kehidupan untuknya. Dia tidak mau nurut kepada Zat yang membuat dia bisa tersenyum hari ini, bisa makan enak hari ini, memiliki tubuh yang lengkap hari ini, keluarga yang sempurna hari ini, harta yang berkah tertimpa hari ini. Namun dia tidak mau nurut kepada Allah. Maka di hari akhir, saat tiupan sangkakala, keadaan wajahnya berburam durja, takut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, hidup kita hari ini menjadi sulit, menjadi rumit karena kita meniadakan Allah. Oke, benar kita sholat, oke, benar kita nutup aurat, tapi kadang-kadang untuk masalah hati, untuk masalah ridho, kita masih belum sepenuhnya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tahun baru Islam ini, hikmah apa yang bisa kita petik dari Yunda? Kata Allah di dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25-nya. Ini Yunda pengen ngajak bunda-bunda buka terus Qurannya. Allah sangat senang kepada seorang hamba yang membuka-buka Qurannya. Satu huruf yang dibaca itu nilainya berkali-kali lipat keberkahannya. Maka buka Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Apa kata Allah? Kata Allah di situ, bunda-bunda, Allah itu memiliki perumpamaan. Ya, kalimat yang apa kata Allah? Allah memiliki perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu dicirikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Yang pertama, akarnya kuat ke bawah. Apa Bun? Bunda pernah lihat pohon? Pohon punya akar? Bunda kalau lihat pohon beringin, akarnya bagaimana? Sampai ke bawah-bawah ya, kadang sampai keluar-keluar ya. Pohon beringin kalau kena angin bisa tumbang nggak dia? Bisa kalau angin kencang. Bunda kalau nanam pohon cabai, nggak usah kena angin, pakai kipas angin aja. Kalau akarnya nggak kuat, bisa tumbang. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu dia seperti pohon. Dia punya akar, dia punya akidah, dia punya keyakinan yang menancap kuat ke tanah. Maksudnya seperti apa Teh Yunda? Kita berasal dari mana Bun? Kita akan kembali ke mana Bun? Orang-orang yang sudah yakin dia berasal dari situ, dia akan dikubur. Itulah tempat kembalinya. Rumah megahnya gak ada artinya, karena nanti rumahnya cuma sepetak, kecuali dia sirami dengan amal, maka itulah menjadi taman-taman kuburnya. Allah Akbar. Bunda-bunda gak usah langsung horor, karena yang namanya meninggal
syariat yang dijaga. Kita puasa pada bulan suci Ramadan. Bagi perempuan menyempurnakan menutup auratnya dengan sempurna yang syar'i. Nggak ada lagi ceritanya pakai kerudung cekek. Tahun 2023, say no to kerudung cekek leher. Sempurnakan dengan menutup aurat, patuh kepada yang memiliki aturan langit dan bumi. Kenapa Allah memberikan aturan kepada muslimah untuk menyempurnakan menutup auratnya? Karena Allah sangat meninggikan, Allah sangat memuliakan para wanita. Di dalam Al-Quran ada satu surat khusus wanita. Apa namanya? Quran surat An-Nisa ayat ke? Ada Quran khusus untuk laki-laki? Nggak ada namanya Quran surat Ar-Rijal. Tapi An-Nisa ada. Kenapa? Karena Allah sangat mencintai bunda-bunda sekalian. Allah meninggikan derajat wanita di samping derajat para pria. Lalu kenapa kita merendahkan diri kita dengan tidak mau menyempurnakan aurat kita dengan sempurna, menutupnya? Ya. Dan yang terakhir, akarnya sudah kuat, cabangnya menjulang tinggi ke langit, tu'ti ukulaha. Apa kata Allah? Dan pohon itu menghasilkan buah pada setiap waktunya. Buah itu disebut apa? Buah itu disebut amal soleh. Kalau bahasa kitabnya al-ihsan. Apa Bun? Kalau tadi kita ulang ya, akar itu adalah akidah al-iman. Cabang itu adalah al-islam. Buahnya adalah al-ihsan. Kita ulang. Jangan nanti pulang ke sini udah lupa lagi. Yang pertama yang harus kita jaga di tahun baru ini biar jadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama, apa Bun? Akarnya adalah atau al-iman. Iman yang kuatkan kepada Allah. Kalau iman sudah kuat, mau orang bilang A, B, C sampai ceding bibirnya, kita tetap teguh pada pendirian kita. Enggak ada yang udah jelek tahu pakai kayak gitu kayak mama-mama, enggak. Akar kita sudah bulat teguh kepada Allah. Akidah. Yang kedua, cabangnya apa Bun? Apa itu al-Islam? Puasa pada bulan suci Ramadan, menutup aurat, tidak memakan riba, birrul walidain kepada orang tua, syariat dijaga. Yang ketiga adalah buah, tu'ti ukulaha, dan dia menghasilkan buah pada setiap waktunya. Buahnya apa? Al-ihsan. Al-ihsan itu artinya adalah kita beribadah seolah-olah Allah sedang melihat kita. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, kita memiliki rasa di dalam diri kita, Allah lihat kita dimanapun, kapanpun, apapun yang sedang kita kerjakan. Dengan begitu, kita takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tahun baru Islam ini, bunda-bunda, ayolah kita jadikan diri kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia. Baik, karena mungkin waktu juga lah yang memisahkan kita. Kalau ada pertanyaan yang ingin bunda-bunda tanyakan, maka dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengen tanya jawab atau foto-foto Ibu? Kalau boleh dua-duanya harus pilih. Mangga silakan, ada yang mau bertanya Bunda? Ada yang mau bertanya, mau curhat? Pinjam duit? Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya, kalau yang bertanya boleh foto di luar sama Pak Denis. Nah, pada nanya nih biasanya. Yuk, yang nanya, nanti nanyanya di sini, kita foto di luar. Yang lain nggak boleh iri, ya. Ya, bunda-bunda yang mau bertanya boleh angkat tangannya, jangan angkat kakinya ya. Yuk, pengajian Senin, pengajian Selasa, pengajian Rabu, pengajian Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Yuk, ada yang mau bertanya?
dari Kelurahan Bantan. Iya. Pertanyaannya Bunda? Pertanyaannya begini saja. Betul. Bagaimana kiat-kiat agar kita selalu istiqomah dalam berhijrah dari jalan? Soalnya kadang-kadang kan kita ini berhijrah, tapi kadang-kadang suka besoknya lupa tempat-tempatan gimana gitu. Iya. Yang kiat-kiatnya juga. Baik. Mungkin ini menjadi pertanyaan kita semua, apalagi ini adalah tahun baru Islam, kita pengen jadi pribadi yang lebih baik. Sebelum kami jawab, ya izinkan kesempatan Bunda ini untuk berfoto dengan kita terlebih dahulu. Boleh izin chat untuk didokumentasikan, kalau ada handphone, boleh. Jangan iri ya, Bunda-Bunda semuanya. Boleh sini. Bunda, Masya Allah, Allah mudah-mudahan Allah memuliakan Bunda dunia dan akhirat. Izin karena saya punya pemimpin dan ada Ustadz Denis di sini, izin Pak Denis dulu yang jawab kiat-kiat istiqomah supaya kita nggak belok-belok lagi ke masa lalu yang mungkin kelam ya. Baik, silakan saya. Nanti mau yang mendapat. Adabnya kalau di dalam ilmu itu kalau tidak ditanya tidak dijawab ya. Tapi itu permintaan istri jadi sebenarnya. Guru kami ditanya tentang pengen istiqomah itu jawabannya beda-beda. Ada yang dinasihati silakan dicari ilmunya katanya. Ilmu dalam artian misalkan amalan suatu amalan faedahnya atau fadilahnya apa, kalau dilakukan ganjarannya apa, kalau ditinggalkan seperti apa. Ada orang yang bisa termotivasi hanya dengan mengetahui itu semua ya. Tapi ada beberapa juga yang punya metode masing-masing. Kalau diri pribadi, salah satu yang bisa dijadikan jalan kalau pengen setiap kali ada futur terus pengen tetap tidak tergoda dengan futurnya tersebut, maka rasanya kalau diri pribadi harus dengan sendiri ya. Kayak misalkan contoh ketika pengen futur, ingat ngelihat orang-orang dalam artian kadang digoda, dikasih waswas syaitan, yang lain juga misalkan nggak sebegitunya, yang lain juga nggak sebegitu gigihnya ya, ibadahnya nggak sebanyak itu misalkan, maka harus bisa bertanya kepada diri sendiri, mereka dengan hanya misalkan 5 waktu saja, itu pun zuhurnya telat jam 3, asarnya telat jam 6, seumur hidup gak pernah duha, seumur hidup gak pernah tahajud ya. Apakah dia bisa ke surganya Allah? Bismillah, dengan kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah bisa. Dan karena kita tahu dia gak punya dosa sebanyak saya. Nah, kalau kita ingat diri ini, Allah, kau tahu aku seperti apa, aku juga tahu masa laluku seperti apa, dan mudah bagi dirimu mematikan hamba saat itu juga. Tapi kau malah izinkan hari ini, Masya Allah, bisa ketemu orang-orang soleh-soleha, diizinkan ngaji bareng. Maka ketika ingin ke arah sana, merasa jadi tidak tahu diri di hadapan Allah kalau kita tidak berusaha ngaji lebih banyak, ibadah lebih banyak, ikhtiar lebih banyak, menghafal, membaca lebih banyak. Ya, jadi selalu ingatnya ke arah sana. Kita sendiri nggak suka dengan orang yang tidak tahu diri. Masa kita membiarkan diri kita jadi hamba yang tidak tahu diri di hadapan Allah? Ya. Atau juga bisa dengan sering wisata rohani ke kuburan. Ya. Dia tahu dulu dia lebih kaya, lebih cantik dari kita, dikubur juga. Hartanya tidak menyelamatkannya, boro-boro dibawa, nyelamatin juga enggak. Ya. Atau bisa mampir ke rumah sakit, ketemu orang yang terenggut kebebasannya, cahaya di wajahnya, setiap hari harus berjuang melawan penyakitnya. Mampir kalau di Bandung ada rumah Singgah Pati, kalau di Surabaya ada rumah kanker Indonesia. Ketemu sama orang-orang yang kata dokter umurnya udah divonis tinggal 6 bulan lagi, bisa mereka yang ngajakin bahagia. Anak-anak kecil yang masalah penyakitnya tuh bukan yang umum-umum, ada yang bocor jantung, ada yang belum umur 3 tahun kepalanya sudah botak penuh dengan jahitan karena kepalanya harus dimasukin selang untuk mengatasi tumor di otaknya ya. Ada yang kena luka bakar sebanyak 70% dari tubuhnya
Bismillah, Ida izin menyempurnakan kiat-kiat istiqomah. Yang pertama, kita coba belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, itu ditanya, apakah Ibrahim memiliki hajat? Hajat benda-benda tahu, harapan, doa, keinginan yang ingin dikabulkan, betul? Ditanya, wahai Ibrahim, apakah engkau memiliki hajat, keinginan? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Aku gak punya hajat kepada makhluk, tapi aku punya hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa istiqomah, kita harus meninggalkan segala pengharapan kepada makhluk, segala buah bibir, lisan, omongan yang ada pada diri makhluk. Kalau tidak seperti itu, kita akan goyang lagi. Contoh sederhana, kita pakai kerudung hari ini sudah syar'i. Tiba-tiba ketemu teman SMA, ih kayak ibu-ibu kok sekarang, jelek kali kau. Kalau kita masih punya hajat kepada manusia, kita akan menipu. Dia juga yang ngajar, dia juga kayak ibu-ibu, aku besok ganti lagi kerudung. Kenapa? Karena hajatnya masih ke makhluk. Coba kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau ke makhluk saya gak punya hajat, tapi kalau ke Allah saya punya hajat. Saya minta kepada Allah supaya api yang sangat panas ini dingin. Apa kata Allah? Aku dinginkan api ini untuk Ibrahim alaihissalam. Dibakar, dimasukkan ke dalam api, tapi tidak bisa membakar tubuh Ibrahim. Kenapa? Atas izin Allah, api yang fitrahnya membakar, Allah dinginkan untuk Ibrahim. Pengen nggak? Hidup ini aturan ribet, Allah mudahkan untuk mudah-mudahan. Pengen nggak? Yang tadinya nggak ditemenin sama sahabat lama, Allah satukan. Kalau Allah sudah maunya Allah, mudah hidup ini. Sepakat nggak boleh? Sepakat. Maka yang pertama adalah hajat kita hanya boleh kepada Allah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah banyak-banyak munajah. Tadi yang pertama hajat nggak boleh ke makhluk, hajat hanya boleh kepada Allah. Yang kedua banyak-banyak munajah, munajat cinta, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita disyariatkan, diwajibkan kalau kita habis sholat di sujud terakhir itu jangan pernah lewat doa ini. Apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati kami, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan ya Allah hati kami di atas agama. Munajah itu berdoa kepada Allah. Mau sepintar apapun kita, sehafal banyak apapun dalil Quran kita, kalau Allah tidak menolong, tidak akan bisa kita sholat tepat waktu, kita ngaji sehari one day one juz, gak bisa. Kalau Allah nggak tolong, itu gak akan bisa terlaksana. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu semua takdir Allah. Itu semua pertolongan Allah. Itu yang kedua. Ya, munajah. Yang ketiga, agar kita bisa istiqomah, kata para guru-guru di dalam kitab-kitab lama disebutkan jangan pernah menunda-nunda ibadah. Apapun, jangan pernah menunda-nunda ibadah atau amal sholat. Azan berkumandang, segerakan jawab seruan Allah. Masih ada kesempatan untuk kajian, segerakan. Masih ada kesempatan uang untuk berangkat ke Baitullah, berangkat. Jangan menunda-nunda ibadah. Takut gak ada umur. Siapa yang bisa menjamin pulang dari sini kita masih hidup? Orang kesandung, kepleset kulit pisang saja bisa meninggal, betul? Maka 3 hal saja yang mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama. Yang pertama, jangan berharap ke makhluk. Yang kedua, banyak-banyak bermunajat kepada Allah. Yang ketiga, jangan menunda-nunda ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu lagi, Bunda? Baik, satu orang penanya lagi ya. Terakhir, satu orang penanya. Tadi sudah dari sebelah sana, kita dari sebelah kanan. Bunda, baik. Silakan Bunda, boleh?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyana Sindora, Jemaah Cidar Abdi. Yang mau saya tanyakan adalah Ustazah dan Ustaz. Gini Ustaz, kalau kita sholat tadi menyinggung doa waktu sujud terakhir. Kalau kita mengikuti imam, apakah bisa kita sujud terakhir itu berdoa sedangkan imam sudah hampir selesai tasawuf akhir? Satu. Dan kedua, apakah kita bisa berdoa waktu sujud terakhir itu membacakan dengan bahasa Indonesia? Itu aja saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bismillah. Memang salah satu doa yang mustajab dan dianjurkan betul ketika sujud terakhir dalam sholat. Tapi gimana kalau imamnya aja udah mau beres tasyahud udah masalah. Makanya dianjurkan ya kalau kita lagi sholatnya berjamaah ikut sama imamnya. Kapan kita yang pengen sujudnya selama-lamanya sepuas-puasnya? Ya ketika sholat sunnah pas sendirian. Ya. Karena kalau jadi imam sendiri juga, jadi imam Nabi pernah menegur seseorang yang bacaannya panjang. Kata Nabi, kenapa tidak membaca yang pendek seperti Sabisma, Asyamsi wa Duhaha dan yang lain-lain ya. Agar karena di belakang tuh mungkin ada yang punya hajat, anak-anak gangguan yang sudah sembuh ya. Nah, kalau bisa berjamaah silakan mengikuti imam bi'abdol. Nanti kalau pengen bacaannya panjang silakan ketika sholat sunnah itu mau seperti apapun bebas silakan seberapa panjang bacaannya gimana. Ada beberapa larangan kalau lagi dalam keadaan sujud. Salah satunya adalah membaca ayat Al-Quran ketika rukun sujud itu sama Nabi jangan. Jadi gimana kalau pengen bacaannya dan doa, bukannya doa itu bebas, maka ada yang nasihati dari guru kami sudah dibacanya di dalam hati. Ya, ada yang larangan kalau bisa bacaan Al-Quran, memang ketika lagi berdiri bagi sholat. Pas rukuk sama sujud ada bacaannya lagi, dan jangan dibaca ketika itu. Ya, walaupun pengen dibaca sudah berhajat dalam hati saja. Ya, menyampaikan keinginannya. Iya, dengan bahasa Indonesia kalau di dalam hati ya nggak apa-apa. Ya, dan Allah kan memahami, mengerti juga. Ya, semua bahasa juga ciptaan Allah. Yang kami ketahui sih untuk menjaganya seperti itu ya, untuk menjaganya. Jadi silakan kalau jamaah ramai, kalau jamaah ikut imam, kalau pengen puas panjang doanya, jangan yang terbanyak sholat sunatnya. Sunatnya itu bebas. Dan pun dipakai bahasa Indonesia karena dikeluarkan Nabi syariat sholat. Dan Nabi bacaan sholatnya sudah baku, sudah ada aturan-aturannya. Kalau kita nambahin dan menyebut misalkan apalagi disebutkannya disyariatkan, takutnya ternyata itu mana syariatnya mencegah. Tapi kalau misalkan bentuknya doa yang umum dan itu di dalam hati, bermunajat dalam diri Allah, alimum bidah di sudut mengetahui apa yang ada di dalam hati. Jadi ya ini tentu kehati-hatian ya. Sisanya banyak sebetulnya waktu munajat yang mustajab ketika sedang azan berkumandang, di antara azan dengan iqamah, menjelang waktu berbuka, di hari Jumat di sore hari setelah asar, lalu ketika waktu hujan, setelah selesai khatam membaca Al-Quran, banyak sekali ya. Nah, semoga Allah ijabah seluruh doa-doanya Bunda ya. Barakallahu. Baik, atau mungkin satu pertanyaan lagi cukup doa. Baik, mudah-mudahan jazakumullahu khairan katsiran agar acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan segala kerendahan hati kami mengajak bunda-bunda sekalian untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Denis. Kalau Ustaz, saya persilakan. Mohon keridoannya untuk menundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk mengajar sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana
Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Rasulullah sallallahu hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad لا إله إلا سبحانك إننا الظالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي مجلسني يا رب ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya Engkau yang berkuasa di hati kami ya Allah. Jadikan dekatkan kami dengan teman-teman, sahabat, guru, ilmu, lingkungan yang membuat kami tambah dekat dengan ridho ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat ya Allah. Tolong bersihkan hati kami ya Allah. Bila tolong penyakit hati kami ya Allah. Dengan ketakaburan, syirik, kemunafikan, kedengkian, ujub, dan penyakit-penyakit hati lainnya ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, baik dosa-dosa kami yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keturunan yang saleh-salihah. Rabbi hamdi minas solihin, Rabbi hamdi minas solihin, Rabbi hamdi minas solihin, Rabbi hamdi minas dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'un Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul walidin Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah berkati dan muliakan kedua orang tua kami ya Allah izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka. Terimalah seluruh amal solihnya. Berikan tempat terbaik kelak bagi mereka di dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran kepada ayah bunda. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Terima kasih diizinkan ngaji di sini. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan. Seluruhnya murni dari kebodohan diri ini. Tolong dinasehati, tolong didoakan, tolong dikoreksi. Jika ada kebaikan pasti dari Allah yang kita bersyukur kepada. Selanjutnya dikembalikan kepada saja kami mohon maaf lahir batin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.